Hai teman-teman, selamat jumpa lagi di channel Ajuar Rangkuti, di channel berbagi tentang informasi, pendidikan, tutorial, komputer, internet, dan berbahasa Inggris. Nah, di postingan ini saya akan menjelaskan mengenai kelanjutan dari soal dan pembahasan Incomplete Dialogue Part 1 yang sudah saya bahas di bagian sebelumnya. Saya akan melanjut dengan Part 2. Setiap pembahasan dalam satu video saya akan membahas sekitar 10 soal. Jadi ini bisa membantu adik-adik atau teman-teman yang sedang belajar bahasa Inggris, terutama dengan uh, dan bagi yang mempersiapkan untuk mengikuti ujian tulis berbasis kompetensi atau tes-tes yang berbasis bahasa Inggris ya. Jadi ini adalah soal conversation atau income, yang tepatnya ialah incomplete dialogue ya, artinya dialog yang tidak lengkap. Nah, di part 2 ini ada 10 pertanyaan. Kita mulai. Nomor 1. What do you do in the present company? Di Ina, bla bla bla. Apa yang sedang kamu lakukan di perusahaan yang sekarang? Apakah jawaban si Dina yang mana? Apakah A, Dina, I have sent this insurance policy site to a new client. I check emails, sort out letter, and put them in the agenda. I will have to arrange the annual meeting with the stakeholder. D, I met some client this morning and got to explain the company policy. Nah, jika kita lihat jawabannya, struktur kalimatnya adalah, jika pertanyaan what do you do, maka kita akan mencari jawaban yang dalam yang formatnya sama atau grammarnya sama, tata bahasanya sama, yaitu di sini kalau menggunakan yang I have sent itu adalah present perfect, jadi tidak cocok dengan what do you do, karena what do you do itu pertanyaan dengan menggunakan tenses simple present tense ya. Yang B, I check email. Nah, ini cocok karena dia dalam bentuk present. Kita lihat option jawaban lain. Apakah C, I will have to arrange. Nah, I will have to itu dalam bentuk future. Nah, future itu jelas jika jawabannya future, maka pertanyaannya itu seringkali adalah future. Nah, bagaimana dengan D? I met some client this morning. Ya, pertemuannya sudah dilakukan, maka jadi jawaban yang tepat selain grammar tata bahasanya yaitu pola apa yang kamu lakukan di perusahaan company. Nah, jika yang A itu cuma satu kegiatan, yang C juga satu kegiatan, annual meeting, di some client ya satu juga kegiatan. Namun jika aktivitas yang kita lakukan berarti itu lebih dari satu. Nah, jawaban yang B, I check mail, satu kegiatannya yaitu check mail, kemudian short out letter, dan put them in the agenda. Jadi kegiatannya lebih dari satu. Nah, jadi jawaban yang benar adalah B. Langsung ke pertanyaan kedua. I'm thinking about quitting my job. Sorry, are you serious? It's so difficult to find a job this day. I know, but blah blah blah. I'm thinking about continuing my studies. Saya pikir saya mau berhenti pekerjaan, kata si Dina. Kemudian Sheila mengatakan, sorry, apakah kamu serius? Sangat sulit untuk mendapatkan sebuah pekerjaan akhir-akhir ini. I know, kata si Dina. Kemudian, but bla bla bla, I'm thinking about continue my study. Tapi saya berpikir ingin melanjutkan pendidikan saya. Nah, jadi option jawaban yang pilihan yang tepat untuk menyempurnakan atau mengcomplete dialogue ini adalah A, I'm not going to find another job. Saya tidak akan menemukan pekerjaan lain.
ya. Jika kita logikanya ini belum masuk ya, jadi kita lihat jawaban B. The job was not interesting anymore ya, pekerjaan ini tidak begitu menarik lagi. Nah, ini ada koneksinya antara quite berhenti pekerjaan dengan not interesting. Nah, berarti banyak alasan orang tidak ingin berhenti bekerja karena tidak pekerjaan tersebut tidak tertarik lagi ya, tidak menarik lagi bagi dia. Oke, kita coba lihat jawaban yang C. I didn't want to work for a bigger company. Saya tidak mau bekerja untuk perusahaan yang lebih besar. Nah, saya tidak mau bekerja untuk perusahaan yang lebih besar. Nah, ini juga tidak nyambung antara koneksi benang merahnya antara dialog tadi dengan opsi jawaban. Kemudian bagaimana dengan D? The company will try to stop me from walking out. Perusahaan akan mencoba untuk menghentikan saya dari keluar ya. Dari perusahaan juga ini tidak nyambung karena si Dina ingin mau keluar. Nah, jadi option jawaban yang benar adalah B. Ya. Oke. Kemudian bagaimana dengan soal nomor 3, number 3? Excuse me, are you ready to order? Yes, can I have fish and chip and cook? Sheila? Oh, blah blah blah, please. Nah, excuse me, are you ready to order? Kata pelayan, maaf, apakah kamu siap untuk memesan? Kalian siap untuk memesan? Ya, kata Dina, saya ingin ikan dan chip. And cooks, dan minumnya adalah cook. Sheila, jadi si Dina bertanya kepada Sheila, bla 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 please. Ya, berarti Sheila ingin memesan sesuatu. Kita lihat di option jawabannya. Namun kita lihat lagi di waiter, respon waiter di sini adalah fish and chip, cook noodle and hot tea. I'll be right back. Ya. Nah, berarti yang dipesan Dina adalah tadi adalah fish dan chip. Nah, berarti kita lihat option jawaban yang dipilih oleh si Sheila adalah selain fish dan chip. Nah, di sini tentu saja kita selain fish and chip dan cook ya. Cook ya. Noodle berarti ada pilihan noodle and hot tea. Nah, kita lihat di option jawabannya yang mana yang ada noodle kemudian hot tea. Noodle kita lihat A glass of cook and a bag of noodle. Ada noodle tapi tidak ada hot tea. Bagaimana B? Ada noodle tetapi tidak ada hot tea. Bagaimana dengan C? Hot tea ada tetapi tidak ada noodle. Oke. Jadi jawaban yang benar adalah D. A bowl of noodle and a cup of hot tea. Oke, terima kasih. Nah, itu jadi jawabannya adalah D. Oke, kita langsung lihat soal number 4. Nomor 4. Raffi, what did you usually do when you were in London? Apa yang biasanya kamu lakukan ketika kamu berada di London? Ya, kata si Raffi. Nah, kita lihat jawabannya. Jadi kalau jawabannya dengan what did, maka kita harus lihat option jawabannya dengan bentuk past ya, artinya bentuk lampau. Kalau yang I used to play tennis with my father, tetapi ini hampir benar namun tidak ada penambahan di use ya, jadi use-nya tetap bentuk present. Kemudian bagaimana B? I usually drink English tea for breakfast. Saya biasanya minum teh for breakfast. Kemudian I used to walk down the road in the afternoon. Nah, jadi kalau yang B itu masih dalam bentuk present, yang C sudah dalam bentuk past. I used to itu adalah menunjukkan penggunaan dari kebiasaan di masa lampau. Jadi ketika kita ingin mengatakan kita melakukan sesuatu kegiatan di masa lampau, itu kita menggunakan used to. Nah, bagaimana dengan option D? I sometimes. Nah, di sini saya kadang-kadang go to the movies. Nah, kata go itu menunjukkan bentuk sekarang. Jadi tidak cocok dengan pertanyaan what did.
Jadi jawaban yang benar adalah C. Oke, soal number 5, nomor 5, Sam mengatakan how much is that the new Toyota salesperson, kata Sam, berapa harga dari Toyota baru? Kata salesperson is $4,700, tax included. Ya, Sam mengatakan bla bla bla, I can't afford it. Saya tidak mampu membelinya, ya, atau membayarnya. Nah, jadi respon yang tepat untuk melengkapi kata Sam, dia tidak mampu membelinya, yaitu kalau kita lihat option A, the cost is low, artinya harganya terlalu rendah. Nah, ini option jawabannya tidak nyambung, artinya kalau seandainya rendah, maka dia bisa membelinya. Kemudian that's cheap enough, itu cukup murah, juga tidak, karena jawabannya ialah dia tidak mampu membelinya. Maka seharusnya kita lihat jawaban C, that's too expensive, itu terlalu mahal. Jadi jawaban ini cocok. Bagaimana dengan D, the price is quite reasonable, harganya sungguh masuk akal. Artinya jika pernyataan the price quite reasonable, maka si Sam masih mampu membelinya, ya. Nah, jadi jawaban yang benar adalah C, that's too expensive. Oke. Question number 6. Bla bla bla, Raisa, our new staff. Raisa, staff baru kita. Nah, Nahia mengatakan kepada Budi. Budi menjawab, oh yes, I met her yesterday. Saya bertemu dengan dia kemarin. Hi Raisa, how are you doing? Raisa mengatakan, hi Budi, I'm doing fine, thanks, how are you? Nah, jadi kita harus complete dialog, percakapan yang dibilang oleh si Nahia tadi. Jadi yang mana yang cocok? Apakah A, have you met Raisa? Sudahkah kamu berjumpa dengan Raisa? Atau B, do you know about Raisa? Apakah kamu tahu tentang Raisa? C, do you want to meet Raisa? Atau D, are you going to meet? Nah, apakah kamu akan berjumpa dengan Raisa? Jadi kalau jawaban D, are you going to, itu malah pernyataannya itu akan bertemu. Nah, di jawaban Budi, oh yes, oh ya, saya sudah jumpa, I met her yesterday, saya sudah bertemu dengan dia. Jadi jika pertanyaan dengan seperti itu, maka pertanyaannya pasti menggunakan have you met, sudahkah kamu berjumpa dengan Raisa? Jadi jawabannya E. Oke, kita ke number 7. Taufik mengatakan, happy travel, Taufik speaking. Hello, Mr. Taufik, this is Olga. Halo Pak Taufik, ini Olga, bla bla bla. Respon Taufik adalah, oh yes, Miss Olga, I hope you and your family will have a wonderful time. Ya, saya berharap kamu dan keluarga kamu akan mempunyai waktu yang luar biasa, ya, waktu yang indah di sana. Olga mengatakan, thank you, we are very excited. Ya, kami sangat senang. Nah, jadi respon si Olga mengatakan, memberikan informasi kepada Taufik. Sedangkan si Taufik mengatakan bahwa dia berharap mereka mempunyai waktu yang menyenangkan di sana. Nah, jika kita lihat option jawaban, I'm sad to tell you the truth. Saya sedih menyatakan kamu tentang kebenaran itu. Nah, karena ini dalam bentuk wonderful time, kemudian excited, ada kata seperti itu, maka tidak mungkin menggunakan responnya adalah sad, sedih. Bagaimana dengan B? I like to talk about the ticket service. Nah, tiket service, ya, service tiket, ya, pelayanan tiket. Di sini juga kurang nyambung karena di sini dia ingin liburan, ya, ingin holiday atau ingin pergi ke tempat sesuatu,
Oke, bagaimana jawaban C? I'm disappointed with the service last night. Ya, saya kecewa. Sedangkan di percakapan tadi ialah si Olga itu senang, happy. Bagaimana dengan D? I'm calling to confirm my trip to Disneyland. Nah, jadi jawaban yang benar adalah D. Saya menelepon untuk mengkonfirmasi perjalanan saya ke Disneyland. Ya, berarti rencana tadi happy travel, jadi sangat nyambung. Dia ingin konfirmasi bahwa perjalanan dia ke Disneyland dan berharap bahwa Olga dan keluarganya senang dengan perjalanan mereka ke sana. Jadi jawaban yang benar adalah D. Okay, number 8. Under what name would you like to the reservation? Dengan nama siapa yang kamu mau untuk direservasi? Untuk reservasi, Hasan mengatakan Hasan Siregar. Kemudian waiter bla bla bla. Jadi jawaban si Hasan kemudian ialah is 5559363 atau 5559363. Jadi pertanyaannya ada di opsi jawaban, maka kita berhubungan dengan phone number atau nomor telepon. Jadi yang mana yang cocok? Kita lihat A. May I have your phone number? Ini sangat cocok. Bagaimana dengan option B? Can I tell you my phone number? Apakah saya mengatakan pada Anda nomor telepon saya? Nah, jadi tidak mungkin karena waiter bertanya kepada Hasan, ya. Nah, kemudian bagaimana C? Should you write your phone number? Seharusnya Anda menulis phone number Anda. Ini juga tidak cocok karena si waiter ingin minta nomor telepon si Hasan Siregar. Bagaimana dengan D? Will you speak about your phone number? Maukah kamu berbicara mengenai your phone number? Nah, yang sangat cocok dengan pilihan jawaban ialah may I have your phone number karena lebih sopan, ya, lebih polite. Oke, jadi jawabannya E. Kita lihat soal number 9. I have already put the letter here. What's next? Bowo mengatakan, do you see the start button on the machine? Apakah kamu melihat tombol start di mesin itu? If you press it, jika kamu menekannya, maka bla 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 bla. Oh yes, thank you. Oh ya, terima kasih. Oke, di situ ada optionnya. Karena di sini kita lihat konteksnya, do you see? Apakah kamu melihat? Maka di sini kita akan lihat future yang bentuknya dalam bentuk sekarang. Di jawaban A, you will see the next instruction. Di situ jelas bahwa future-nya dalam bentuk sekarang. Jadi kalau you would see itu dalam bentuk lampau, you would see juga dalam bentuk lampau. Bagaimana D juga bentuk lampau. Ya, you would see Nah, seperti itu. Ya, jadi jawaban yang benar adalah A. Nah, you will see the next instruction, ya. Artinya di sini soal ini adalah berhubungan dengan conditional sentence tipe pertama, yaitu dalam bentuk present, kemudian bentuknya future, ya. Jadi if you press it, you will see the next instruction. Oke. Question number 10. You've got a big bonus and incentive, haven't you? Blah blah blah, I'm hungry. Okay, where do you usually have lunch? Di mana biasanya kamu makan siang? A. Why didn't you tell me? Why don't you treat me? Why didn't you tell me? Artinya, mengapa kamu tidak menceritakan pada saya? Kemudian yang B. Why don't you treat me? Mengapa kamu tidak mentraktir saya? Why didn't you eat lunch? Mengapa kamu tidak makan siang? Why must we wait for them?
Mengapa kita harus menunggu pada mereka? Nah, di sini si Vita jelas ingin meminta traktir ya, treat me, why don't you treat me? Kemudian option jawabannya itu harus dalam bentuk present. Di sini jelas bentuk present adalah be. Ya, mengapa kamu tidak traktir saya? Pertama si Fahri ingin minta bonus dan insentif, kemudian dia ingin ditraktir oleh Tita harus mentraktir si Fahri. Oke, si Vita, oke, where do you usually have lunch? Di mana makan siang? Biasanya kamu makan siang. Nah, jadi jawabannya ialah B. Oke, itu saja soal dan pembahasan incomplete dialogue part 2 bagian kedua. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang sedang lagi belajar bahasa Inggris, yang sedang membahas soal-soal bahasa Inggris. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel saya. Terima kasih.